Pemirsa, harga emas semakin melambung. Apakah tren kenaikan harga emas ini akan terus berlanjut atau telah mencapai puncaknya? Kita akan membahasnya dengan pengamat pasar keuangan Bapak Ibrahim Aswaibi. Selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore Fitri. Baik, Pak Ibrahim, harga emas melonjak tajam. Apa sebetulnya pemicu paling kuat di balik lonjakan setajam ini? Lonjakan harga logam mulia maupun emas dunia ini disebabkan oleh tensi geopolitik. Ya, sebelumnya masalah Greenland, kemudian Rusia dan Ukraina, kemudian sekarang beralih adalah ke Timur Tengah. Ya, kenapa di Timur Tengah? Karena kapal Abraham Lincoln, ya ini sudah merapat di Timur Tengah, kemudian dengan kapal-kapal pendukungnya. Ini mengindikasikan bahwa perang terbuka ya di Timur Tengah antara Amerika, kemudian Iran dan Israel kemungkinan besar akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah Amerika melakukan blokade minyak terhadap Kuba. Nah, ini pun juga membuat ketegangan tersendiri di Amerika Latin karena kita lihat bahwa Kuba itu adalah salah satu negara sosialis yang anti Amerika sudah cukup lama. Kemudian ada Kolombia juga. Nah, dari geopolitik inilah sebenarnya yang membuat harga emas dunia tadi malam itu menyentuh level 5.598 dolar per troy ounce, hampir mendekati 5.600. Nah, di sisi lain pun juga permasalahan perpolitikan di Amerika yang masih memanas, ya, di mana terjadi demonstrasi di salah satu negara bagian yang menewaskan salah satu demonstran. Ini yang membuat apa? Yang membuat ketegangan antara partai politik, ya, Partai Republik dan Partai Demokrat. Ibrahim. Partai Demokrat mengatakan bahwa ya Baik, Pak Ibrahim, ya, di level Baik, Pak Ibrahim, di level sekarang ini apakah ini masih nilai wajar atau sudah masuk fase overvalue? Saat ini level 3.400.000 ya, itu level yang wajar karena ada kemungkinan besar ini terus akan mengalami kenaikan-kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan saya memprediksi sampai akhir tahun kemungkinan besar harga logam mulia itu di 4.200.000, Fitri. Oke, artinya Anda tidak melihat ada resiko koreksi tajam dalam waktu dekat? Ya, kalau koreksi pasti ada, tetapi koreksi kemungkinan besar tidak terlalu tajam karena banyak faktor yang mendukung, baik faktor geopolitik, kemudian perang dagang, perpolitikan Amerika, kebijakan bank sentral global, kemudian suplai dan demand untuk logam mulia. Ini faktor-faktor inilah yang kemungkinan besar pada saat harga emas dunia terkoreksi ini akan tertahan. Nah, di sisi lain pun juga mata uang rupiah kemungkinan besar masih akan mengalami pelemahan, sehingga pelemahan ini yang membantu, yang mendongkrak logam mulia ini terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kita harus tahu bahwa kenaikan tajam untuk logam mulia di Pegadaian ini adalah yang paling tinggi. Kenapa? Karena penguatan harga emas dunia ya ini cukup tajam sampai hampir 100 dolar lebih ya kenaikannya, sehingga berdampak positif terhadap kenaikan harga logam mulia. Itu, Fitri. Oke, baik Pak Ibrahim, artinya bagi masyarakat sendiri ini merupakan momen jual atau tahan atau justru beresiko jika ikut membeli sekarang? Ya, jadi bagi masyarakat yang memang sudah memiliki logam mulia ataupun emas perhiasan, kemudian sudah cukup lama yang memiliki ada keuntungan, yaitu kesempatan bagi mereka untuk menjual. Karena tujuan daripada membeli logam mulia maupun emas perhiasan tujuan adalah investasi. Pada saat mendapatkan keuntungan, ya bisa jual untuk keperluan yang lainnya. Tetapi bagi masyarakat yang masih mau menunggu bahwa harga logam mulia maupun emas perhiasan ini masih akan naik sampai tahun 2028, tahan. Bagi masyarakat yang belum memiliki logam mulia, walaupun harganya sudah relatif lebih tinggi, tapi ini kesempatan terbaik ya bagi masyarakat. Karena apa? Dalam tahun 2026 ya ini masih akan terus lonjakannya sampai 4.200.000. Nah, terus bagaimana? Saya tidak punya uang nih. Tidak punya uang untuk membeli logam mulia dengan harga yang relatif mahal, di 3.400.000. Bisa melalui emas digital, melalui bullion bank. Ya, dengan menabung ya mungkin 100.000, 500.000, 1 juta ya setiap bulan, kemudian akan terkumpul, dan itu pun juga sama seperti kita membeli emas fisik, walaupun ya kalau di emas digital tidak memegang fisiknya, tapi di sana adalah 1:1. Artinya apa? Kapanpun ya masyarakat pada saat melakukan pembelian terhadap logam mulia di bank, kalau meminta untuk fisiknya pasti akan dikasih. Nah, itu Fitri dari saya. Oke.
Baik, Pak Ibrahim, seberapa lama sebetulnya tren kenaikan harga emas ini akan bertahan? Ya, seberapa lama harga logam mulia ini akan bertahan ya sampai Trump ini mundur? Kemungkinan besar tahun 2028. Kenapa saya katakan bahwa Trump ini bergejolak? Karena dari mulai periode pertama Trump menduduki sebagai presiden, yang didengung-dengungkan itu adalah perang dagang. Kenapa perang dagang? Karena Amerika selama ini neraca perdagangannya terlalu defisit. Nah, keinginan Amerika adalah neraca perdagangannya tidak terlalu defisit sehingga dilakukanlah perang dagang. Nah, dari perang dagang itulah Amerika akan mendapatkan keuntungan pemasukan dari perang dagang itu sebesar 2 triliun US dollar. Artinya apa? Bahwa saat ini apa yang diterapkan oleh Trump sudah cukup bagus sebenarnya, tetapi karena banyak bumbu-bumbu politik, ya bumbu-bumbu perpolitikan di Amerika, geopolitik, ini yang membuat akhirnya apa? Dimanfaatkan oleh para investor, oleh para spekulan untuk kembali melakukan pembelian secara long term, pan-pan besar long term sampai tahun 2028. Kita tidak tahu di tahun 2028 seperti apa harga logam mulia, tetapi kita melihat di tahun 2026 ini dengan angka 4.200 itu sudah level yang paling bagus. Artinya apa? Bukan masyarakat saja, saya sendiri pun juga ikut melakukan investasi karena ini adalah kesempatan terbaik bagi kita semua. Ya, kapan lagi kita bisa memiliki logam mulia kemudian harganya dari hari ke hari mengalami kenaikan. Itu Betri. Baik, terima kasih Pak Ibrahim Aswaibi telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.